Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Alhamdulillah baik ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil kalian semua menyimak videonya, silakan dibuka buku paketnya halaman 63. Pada hari ini kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Yang pertama ada menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bidang koordinat. Bidang koordinat adalah peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom. Mana itu peta-peta? Peta-peta itu yang kotak ini. Nah, yang kotak-kotak itu sama peta-peta. Lalu baris yang mana? Kolom yang mana? Baris itu dari kanan ke kiri. Nah, yang ini itu namanya baris. Kolom, kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, di sini ada baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada kolom A, kolom B, C, D, E, F, dan G, dan H. Nah, dalam kita menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat, kita harus lihat si benda itu berada di baris berapa dan kolom berapa. Dalam penulisannya, kita menggunakan format X, Y. Apa itu X dan apa itu Y? X itu adalah garis yang mendatar. Berarti kalau garis mendatar itu adalah baris. Nah, posisi barisnya di baris keberapa? Kalau Y itu adalah yang tegak, posisi yang tegak Y itu. Berarti kalau yang tegak itu apa? Kolomnya, kolom berapa? Sekarang kita akan mencari kandang-kandang hewan. Kandang-kandang hewan berikut seperti sapi, ayam, kambing, domba, dan bebek berada di bidang koordinat berapa. Kita lihat yang kandang sapi. Dilihat gambar sapinya. Gambar sapi ini berada di baris berapa dan kolom berapa. Kandang sapi ini berada di baris kelima. Kolomnya kolom A. Berarti bagaimana tadi penulisannya? Penulisannya itu kan XY atau baris kolom. Baris kolom, Mbak. Berarti kita tuliskan nih barisnya di baris keberapa. X itu yang mendatar. Mendatarnya berarti ini. Mendatar itu berarti A. Y itu yang tegak. Tegak itu adalah 5-nya. Berarti posisi kandang sapi itu pada bidang koordinat adalah di titik X, Y. Titik X, Y itu adalah A,5. Berada di kolom kelima baris ke kolom A baris kelima. Sekarang misalkan kita lihat gambar yang ayam. Gambar ayam itu berada di baris keberapa dan kolom berapa? Coba kita lihat ya. Gambar ayam ini ada di baris kedua dan kolom B. Berarti penulisannya berapa? XY-nya. X itu adalah kolom, Y itu adalah baris. Berarti kolomnya itu B, 2. Sekarang yang gambar domba berada di titik koordinat berapa? XY, ingat ya, X itu kolom, Y itu baris. Dilihat si domba ada di kolom D. Domba ada di kolom D dan baris keempat. Berarti koordinatnya adalah D4. Nah, seperti itu penulisannya ya. Jadi penulisannya itu kita tuliskan dulu dia berada di kolom berapa, lalu di baris berapa. Begitupun untuk yang kambing dan bebeknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak, titik, dan bangun datar pada bidang koordinat. Kalau tadi letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat, kalau sekarang letak titik.
Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X dan Y. Sama seperti tadi, formatnya itu adalah X, Y. X itu adalah sumbu mendatar atau absis. Dan Y-nya itu adalah sumbu tegak atau ordinat. Sekarang kita lihat contoh. Nah, di sini ada garis koordinat. Garis koordinat itu terdiri dari dua garis kan? Tadi ada garis X dan garis Y. Nah, misalkan di sini garis X itu ini garis Y nih, ini garis X. Nah, seperti dalam garis X dan Y ini kita harus tuliskan angkanya dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri itu kan nilainya pada pelajaran sebelumnya kita pernah belajar bahwa di kiri itu nilainya adalah negatif. Berarti kita mulai dari negatif dan berakhir di positif sebelah kanan. Begitupun dari atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, di tengahnya kita harus pakai angka sebagai titiknya, yaitu angka 0. Nah, sekarang di sini ada contoh. Ada titik A, titik D, titik B, titik C. Coba kita tentukan berapa titik koordinat dari titik A, titik D, dan titik C. Sekarang kita lihat titik A dulu. Coba titik A ditarik garis ke bawah dan ke pinggirnya. Di situ kita bisa lihat titik A itu di sumbu X berada di letak berapa? Di titik keberapa di sumbu X? Titik A itu ada di titik 4. Lalu kalau di sumbu Y-nya, titik A berada di titik berapa? Di titik 2. Berarti titik koordinat A adalah 4,2. Titik A sama dengan dalam kurung 4,2. Posisinya ingat ya, X dulu baru Y. Nah, sekarang yang B berapa titik koordinat titik B? Berapa titik koordinat titik B? Coba dilihat titik B. Titik B di situ terletak pada titik berapa di sumbu X? Nah, di sumbu X titik B berada di titik -5. Nah, sumbu X-nya di sini ya. -5. Terus Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 0. Mengapa 0? Karena titik B itu tepat di garis X nih di sini. Sedangkan kita di sini titik berapa? Dimulai dari angka 0. Jadi B itu di sumbu X-nya berada di titik -5, sumbu Y-nya berada di titik 0. Jadi kalau misalkan letaknya itu pas di garisnya, titiknya berarti itu bisa nilai X-nya yang 0 atau nilai Y-nya yang 0. Kalau misalkan kita letakkan titik B-nya di atas nih, di sumbu Y di titik 5 di sini. Misal kita letakkan titik B-nya di situ. Berarti titik B terletak di koordinat 0,5. Nah, jadi yang 0-nya yang sumbu X-nya, sedangkan sumbu Y-nya nilainya 5. Sekarang lihat titik C. Titik C berada di titik berapa di sumbu X dan sumbu Y? Di sumbu X, titik C itu ada di titik -2. Sedangkan di sumbu Y-nya ada di titik -3. Berarti bagaimana penulisannya? Penulisannya itu adalah C dalam kurung -2, -3. Sekarang titik D-nya. Titik D-nya berada di titik berapa garis X dan garis Y? Titik D itu dilihat di atas, terletak di titik angka 6. Ternyata di garis X-nya. Di garis Y-nya? Di garis Y-nya kita lihat nih ke samping. Terletaknya di titik -2. Ternyata berarti penulisan titik D itu berada di titik koordinat 6, -2. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menentukan titik koordinat suatu titik, berarti kita harus perhatikan dia berada di angka atau di nilai berapa pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X itu sumbu yang mendatar, sumbu Y ada sumbu yang tegak. Nilai dari
kiri ke kanan itu adalah dari negatif. Ini negatif, ini negatif, ini positif untuk sumbu X. Untuk sumbu Y, yang di atas positif, yang di bawah negatif. Dan harus dimulai dari angka 0. Jadi di tengahnya dimulai dari 0 dulu. Di sini 0. Lalu ke atas berarti 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga -1, tapi ke bawah dari -1. Ke kiri dari -1, -2, -3. Ke kanan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Setelah itu kita tadi kan sudah ya menentukan titik koordinat suatu titik. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kira-kira koordinat titik ini membentuk gambar apa. Coba kita hubungkan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, lalu D ke A. Jadi harus saling berhubungan. Kita tarik garis dari titik A ke titik B. Coba set. Sekarang dari B ke C. Oke, dari C ke D. Dari C ke D, sekarang dari D ke A. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti pada contoh ini membentuk gambar apa? Membentuk gambar jajar genjang. Jadi pada letak titik dan bangun data pada bidang koordinat, langkah pertama kita harus menentukan dia berada di titik koordinat berapa. Setelah itu tinggal kita sambungkan, tarik garis dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, sampai seterusnya. Ada berapa titik nanti saling disambungkan. Nah, Ustazah ingatkan lagi, sumbu X itu sumbu mendatar, sumbu Y itu adalah sumbu tegak. Dan format penulisannya itu adalah X, Y. Jadi harus dimulai dari titik X dulu, setelah itu baru titik Y. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya Anda dan solih dan solihah.